Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini walaupun libur, saya akan tetap memberi tugas dan memberi pembahasan latihan isomer kemarin. Jadi mungkin kalau kalian lihat, saya kemarin memberi latihan isomer, tapi kok nggak ada di LMS, Bu. Kalau kayak gitu, berarti sifatnya hanya untuk latihan kalian sendiri, ya. Nah, jadi hari ini saya akan benar-benar memberikan latihan, tapi yang harus dikumpulkan, seperti itu ya. Tapi sebelumnya izinkan Ibu bahas latihan yang kemarin terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita boleh review, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda, namun rumus molekulnya sama. Jadi rumus strukturnya itu beda, tapi dia punya rumus molekul sama. Apa, Bu, bedanya rumus struktur dan rumus molekul? Ayo, masih suka ada yang bingung di sini. Rumus struktur itu yang kita gambar ikatan kimianya. Rumus molekul itu hanya susunan atom-atomnya aja, kayak C5H10, C5H12. Nah, itu rumus molekul. Ya. Nah, ternyata di dalam satu rumus molekul itu banyak tuh rumus struktur di situ. Nah, antara satu rumus struktur dan rumus struktur lainnya itu adalah senyawa yang berbeda, yang saling berisomer. Sekarang saya akan coba bahas yang nomor 24. Ya. Nomor 24 itu tuliskan rumus struktur dan nama IUPAC dari semua isomer alkana dengan rumus molekul C7H16. Nah, perlu ditekankan kalau alkana itu hanya ada isomer struktur. Ya. Isomer struktur. Yaitu isomer yang berhubungan dengan bagaimana antar atom berikatan. Ya. Jadi hanya kerangka-kerangkanya aja yang beda, hanya strukturnya yang berbeda. Nah, tadi contohnya heptana ya, cukup banyak sekali, jadi agak panjang ini pembahasannya. Nah, saya kemarin kasih tipsnya di situ. Yang pertama, buat rantai panjangnya dulu, heptana ya. Nah, buatnya lengkap dengan H-nya ya. CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kasih nama, biar tahu. Biar nggak ada yang sama nanti rumus strukturnya. Nah, kita gambar rumus struktur lain. Nah, inilah isomer. Walaupun sama nih jumlah C-nya 7, dan sama semuanya ikatan tunggal karena ini alkana, tapi dia ini bisa memiliki rumus struktur yang berbeda. Ya, kemarin saya kasih tips caranya potong yang bagian ujung dan diganti menjadi cabang di sini, di rantai utamanya. Ya, jadi ini ceritanya potong yang bagian ujungnya, kita jadikan cabang. Nah, jadikan cabangnya jangan di paling pinggir sini. Ya, nanti dia belok dong kalau di paling pinggir ya. Kan ingat, rantai utama bisa belok. Kalau mau memberi cabang, harus dari yang kedua sini. Nah, jadi yang paling ujung saya potong, saya kasih ke cabang sini ya. CH2, CH2, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6, karena tadi 1 saya potong menjadi cabang. Ya, nah, ini adalah rumus struktur yang lain. Namanya jelas kalau di sini ada di nomor 2 ya cabangnya berarti 2-metil heksana. Nah, lihat ini 2 ini rumus strukturnya beda. Senyawanya juga beda karena lihat namanya beda. Tapi kedua-duanya punya rumus molekul yang sama yaitu C7H16. Ini yang namanya isomer. Satu rumus molekul banyak banget rumus struktur dan senyawa yang dapat tersusunnya. Nah, ini masih bisa nggak kita perkirakan struktur yang lainnya? Bisa. Nah, tips yang kedua kemarin kalau sudah kita memotong cabang ujung, kita coba pindahin cabangnya ya.
dia akan membentuk senyawa yang berbeda nggak? Gitu. Kalau kita coba pindahin ke mana ya? Ke sini, ke tengah, ke sebelahnya, namanya bakal sama nggak? Kita coba dulu ya. CH3, CH2, CH... Oh maaf, ini tadi karena ada cabang ke bawah, jadi CHI. CH2, CH2, CH3. Coba cabangnya kita pindah ke tengah, CH3. Namanya jadi lain nggak? Ya, kita coba ya. Kalau dari kiri berarti penomorannya 1, 2, 3. Kalau dari kanan penomorannya 1, 2, 3, 4. Berarti yang benar penomorannya dari kiri ya. Berarti namanya beda ternyata Bu kalau pindah ke sebelah. Namanya jadi 3 metil heksana lagi karena jumlahnya masih 6. Ya. Nah, kalau kita pindah ke sebelah lagi, Bu. Misalkan saya pindah sini ya, kita kontrak dulu ceritanya. Apakah namanya tetap beda, Bu? Kalau beda kan bisa kita tulis ya, itu struktur yang baru. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata beda, Bu. Ya, kalau misalkan saya pindah ke sebelah sini. Cabangnya. Tapi ingat, cabang itu harus nomor terkecil. Jadi kalau saya pindah kanan sini, ya, saya pindah di kanan sini, kan saya bisa memberi nomornya dari kanan. 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, kalau cabang CH3 ini saya pindah sebelahnya, dia tetap namanya 3 metil heksana. Ya, jadi cabangnya udah nggak bisa dipindah-pindah lagi, hanya mentok sampai 3 metil heksana. Tadi kenapa kalau saya pindah ke sebelah, namanya sama-sama 3 metil heksana, dan itu berarti senyawanya sama, tidak saling berisomer. Ya, kalau udah kayak gini, caranya kalau udah mentok posisi cabangnya, kalian putusin atom C paling ujung membentuk cabang yang paling baru lagi. Ya, jadi sekarang ada 2 cabang ya. Kita coba letakin 2 cabangnya mulai dari ujung kiri. Kan tadi cabangnya dari ujung kiri sini ya, dari 2 metil. Kita letakin. Duh, ini lagi-lagi H-nya kelebihan. Hati-hati ya kalau gambar isomer ini H-nya suka kelebihan. Nah, saya tambah cabang yang CH3 ini saya potong, saya tambahin cabang di sini. Yang tadinya ada di bawah ya. Saya taruh di atasnya. Yang 2 metil, saya tambahin cabangnya. Berarti rantai utamanya sekarang cuma ada 5 ya. Cuman ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah jelas ya beda sama yang atas karena ada tambahan cabang baru. Namanya apa ini senyawanya? 2,2 dimetil 1, 2, 3, 4, 5. Rantai induknya berarti pentana. Lihatin, dia pentana, tapi rumus molekulnya sama-sama C7H16 karena ada 2 cabang di sini. Ya. Nah, inilah yang namanya isomer. Rumus molekul sama, sekali lagi ya, tapi wah, strukturnya banyak, rumus molekulnya banyak. Ya, aduh ini maaf malah ke atas. Saya harusnya patch break dari tadi. Mari kita usahakan supaya menjadi di bawahnya. Nah, bisa. Oke. Nah, ini baru ada 4 ya. Sekarang kita coba si 2 cabang ini kita pindahin ke sebelahnya, bisa nggak ya? Ya. Coba yuk kita pindah ke sebelahnya. CH3. Berarti ini jadi CH2 aja ya kan, pindah ke sebelahnya di sini. Berarti ini CH3, CH3, kenapa ke bawah? CH3, pindah ke sebelah sini ya, berarti ini CH2, ini CH3.
Kalau kita nomorin 1, 2, 3. Kalau dari kiri, cabangnya ada di nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Oh, ternyata cabangnya ada di nomor 3. Beda nih sama yang di atas ternyata. Si rumus strukturnya, karena namanya juga beda. Berarti bisa dong itu menjadi isomernya. Namanya 3,3 dimetil pentana. Seperti itu. Ya, sekarang kalau 2 ini kita pindahin ke sebelah kanan, bisa nggak, Bu? Jadi 4,4 dimetil pentana dong, Bu. Nah, ingat, kalau ini cabangnya kita pindahin lagi ke sebelah kanan, penomorannya nggak dari kiri dong, tapi dari kanan. Ya, jadi kalau 2 cabang ini kita pindahin ke sebelah sini, dia ada di nomor 2 cabangnya. Sama dong kayak yang keempat. Berarti cabang yang berada pada rantai atom karbon yang sama ini hanya berhenti di 3,3 dimetil pentana. Nah, sebelum kita memotong C pada rantai utama, kita coba dulu rubah posisi kedua cabang ini. Ya, tadi kan posisinya sama-sama di 2. Kalau posisinya kita ubah ada yang di 2, ada di 3, bisa nggak, Bu? Bisa, itu bisa menjadi kemungkinan. Ya. Jadi yang keenam, ada yang posisinya di 2, ada yang posisinya di ketiga. Nah, seperti itu tadi yang letak kesamaan cabangnya ya, kita sekarang bedakan letak cabangnya. Berarti 2, aduh, abaikan suara anak kecil ini. 2,3 dimetil pentana. Kenapa 2,3? Tadi kan saya nomorin dari sini ya, 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kalau misalkan saya rubah nih, Bu, kan tadi cabang yang atas saya geser ke kanan. Kalau saya geser ke sebelah sini lagi, bisa nggak? Cobain ya. CH3, CH, ini berarti CH3. Cabang yang ketiganya kita pindahin. CH3, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, masih bisa ya, karena namanya beda. Dia jadi 2,4 dimetil pentana. Seperti itu. Bu, kalau si cabang yang kedua ini saya pindahin ke sebelah kanan sini, bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Kenapa? Kalau dia pindah ke sebelah sini, ya, penomorannya itu nanti dari kanan. Berarti cabangnya ada di 2 dan 3 di pentananya. Sama aja dong kayak struktur yang ke-6 ini. Ya, jadi gitu ngecek isomer itu. Kalau kita pindahin, namanya sama nggak? Kalau namanya sama, ya itu bukan isomernya berarti. Berarti kedua cabang ini hanya sampai sini saja ya, 2,4 dimetil. Kalau kayak gitu, kalau udah mentok, kita putusin CH3 pada rantai utama. Ya, kita balik lagi ke yang nomor 4 ya. Tadi kan letak cabang yang pertama kali ada 2 cabang. Kita potong yang sebelah kanan. Ya, kita coba bentuk metil di sini. Bisa nggak ya? Kita coba dulu. Nah, gitu isomer itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita coba-coba. Coba-coba sampai mampus dulu kalau ada murid ini bilangnya. Nah, ini CH3. Kalau dipotong paling ujung, cuma 4 ya berarti ya strukturnya, apa rantai utamanya. Ini CH3. Nah, ini bisa nggak bakal membentuk rantai utama baru nggak?
Enggak ya, ini bisa ya. Namanya jadi 2,2,3 trimetil. Ada 4 berarti butana. Nah, sekarang kalau dilihat CH3 ini, kalau dipindah ke sebelah, kan tadi saya bilang, kalau udah membentuk cabang baru, coba dipindah-pindahin cabangnya. Sementara kalau yang ini kita pindahin cabangnya ke sebelah kanan, dia nggak membentuk cabang, dia malah membentuk rantai utama yang belok. Jadi untuk ketiga cabang ini nggak bisa kita ubah-ubah posisi cabangnya, hanya untuk sampai sini. Ya, berarti udah beres dong Bu isomernya sampai sini. Ya. Nah, kalian harus ngecek lagi. Tadi kan cabangnya cuma metil ya. Kira-kira ada nggak yang cabangnya bisa etil? Nih. Tadi kan kita sudah memotong cabang menjadi bentuk metil. Nah, ini yang opsi paling terakhir. Tips paling terakhir. Kita coba jenis cabang yang lain. Tadi semua metil kan? Nah, kita coba etil ada bisa nggak di sini? Ya. Ternyata dia bisa, tapi kalau yang posisinya ada di ketiga. Kenapa? Mari kita coba di bawah ya. Ini apa lagi? Kalau dia posisi etilnya di kedua sini, nanti dia jadi belok, anak-anak. Tadi itu pentana ya. Ya, pentana. Nah, nanti dia jadi belok ke sini dong. Bukan pentana, tapi heksana jadinya. Ya, maka dari itu dia sebenarnya bisa etil, tapi jangan di posisinya kedua, tapi posisinya ketiga. Jadi namanya 3 etil pentana. Jadi kesimpulannya di heptana ini ada berapa isomer? Ada ini C7H16 ya. Ada 9 isomer. Mantap sekali ya. Yang tadinya kita patahin atom C di rantai utama membentuk cabang, kita tambahin lagi cabangnya, kita ubah-ubah posisi cabangnya, dan kita cari jenis cabang yang lain. Jadi itu tipsnya ya. Bentuk rantai utamanya dulu, potong rantai utamanya jadi ada cabang, tambahin cabangnya, ubah-ubah posisi cabangnya, dan lihat apakah ada jenis cabang lain atau tidak. Hati-hati kalau kayak gini itu di penamaannya. Yang kalian anggap bisa strukturnya itu adalah bagian dari isomernya, padahal itu salah, karena kalian salah memberi nomor. Kayak yang ini tadi ya. Misalkan yang ketiga ini bisa loh pindah ke sebelahnya jadi 4 metil heksana. Tapi kan dia penomorannya kalau kita pindah ke sebelahnya, penomorannya dirubahnya dari kanan. Berarti dia 3 metil heksana. Gitu. Nah, sekarang pembahasan untuk yang nomor 25. Kalau ada pertanyaan, silakan boleh private ke saya ya. Sekarang pertanyaan untuk nomor 25. Nomor 25 itu tuliskan rumus struktur dan nama IUPAC dari semua isomer alkena. Nah, kalau alkena, ntar saya buat ini dulu, halaman-halaman baru di bawahnya. Kalau alkena, dia punya 2 jenis isomer. Ya. Alkena dia punya 2 jenis isomer, sesuai yang kemarin sudah dijelaskan. Aduh. Ada isomer struktur, kayak yang tadi, hubungan antar atom dengan atom lainnya, jadi dipindah-pindah cabangnya, dipindah-pindah strukturnya.
Dan ada isomer geometri yang saling berhubungan cis dan trans. Kita coba dari isomer struktur dulu dari kolom halaman nomor 25 halaman 37 ini heksena ya, C6H12 itu. Kita coba bareng-bareng. Ini kenapa nggak mau ketulis deh? Oh, udah. C6H12. Nah, bedanya tips yang di sini ditambahin. Kalau tadi kita merubah-rubah posisi cabang, di sini sebelum kita matahin matahin rantai utama untuk membentuk cabang yang baru, ya jadi kan kalau yang tadi itu dari rantai utama ini langsung kita potong, kita buat cabang. Kalau di alkena itu jangan gitu dulu, tapi kita ubah-ubah dulu posisi rangkapnya. Kayak gimana Bu maksudnya? Ya. Jadi kan kalau C6H12 itu kita taruh dulu rangkapnya di pertama ya. Seperti ini. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ingat ini C6H12 kan harus bisa nyimpulin sendiri kalau ini alkena. Nah, kalau dicari isomer strukturnya dulu ya. Alkena rumus strukturnya. Sebelum kayak tadi alkena kita potong karbonnya dan buat cabang yang baru, kita pindahin dulu posisi si rangkapnya ini. Jangan lupa diberi namanya, berarti namanya 1 heksena. Karena dia rangkapnya ada di atom karbon nomor 1. Nah, kita ubah-ubah dulu posisi si cabangnya. Ya, nah jadi di sebelah sini. 2, 3, 4, 5. Saya pindah ke bawah. 6. Belok ya, maaf, nggak cukup. Ini kan berarti pindah ke sebelah, rangkapnya ada menjadi di atom karbon nomor 2 ya. Berarti 2 heksena. Nah, ini walaupun rangkapnya beda, ini adalah 2 senyawa yang berbeda. Ya, ini saling berisomer struktur. Sekarang yang ketiga, masih pindah nggak ya? Bisa nggak ya pindah ke sebelahnya? Masih bisa ya. Cobain dulu aja, Bung, gitu ya. Tadi kan di sebelah sini kita pindah ke sebelahnya, berarti seperti itu ya. 1, 2, 3. Oh, ternyata dia ada di nomor 3. Tapi kalau kita kasih nomor dari sini, sama nggak nomor 3? 1, 2, 3. Sama ya, rangkapnya ada di nomor 3. Berarti dia senyawa yang berbeda dengan 2 atasnya, berarti namanya 3 heksen. Bisa nggak, Bu, rangkapnya kita pindah ke sebelah sini? Kita pindah lagi rangkapnya? Nggak bisa. Kalau saya pindah ke sebelah sini, namanya tetap aja 2 heksena, karena penomorannya dari kanan. 1, 2. Kalau misalkan rangkapnya di sini, jadi nggak bisa ya rangkapnya kita pindah-pindah lagi. Nah, kalau rangkapnya nggak bisa dipindah-pindah lagi, kita potong, ya, potong apanya ini? Si atom karbonnya membentuk cabang. Tapi ingat, nggak boleh diletakin di paling ujung, nanti membentuk rantai utama dia ya. Jadi saya taruh di atom karbon nomor 2. Nah, kalau ini, motong si cabangnya balik dulu ke struktur yang rangkapnya ada di nomor 1 ya. Biar tersusun. Ulangin dari 1 heksena, tapi cabangnya kita potong rantai utamanya, tapi cabang si rangkapnya ada di nomor 1. Nah, gini, rangkapnya nomor 1, tapi ada cabang di nomor C nomor 2-nya. CH, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngebentuk cabang, kita kasih cabangnya itu
Dimulai dari rangkap yang paling kecil ya posisinya, biar tersusun. Nah, ini apa namanya? Berarti 2 metil ya. 1 pentena. Karena ada 5 rantai utama. 5 karbon di rantai utama. Ya. Nah, sebelum kita ubah rangkapnya, posisi rangkapnya, kita ubah posisi cabang dulu. Bisa nggak ya? Kita coba. Rangkapnya masih tetap, namun kita ubah posisi cabangnya. Apakah namanya sama atau beda? Kita coba dulu. Ya. Berarti dia ada di atom karbon nomor 3 ya. Berarti namanya 3 metil 1 pentena. Ya. Beda dong Bu sama atas, dia masih bisa digeser. Nah, apakah CH3 ini masih bisa digeser ke kanan? Masih bisa loh ternyata. Ya. Asalkan rangkapnya masih di nomor 1. Kan tadi kita memberi cabangnya dari rangkapnya nomor 1 dulu ya. Dia masih bisa loh karena dia ada di atom karbon nomor 4. Bu, tapi dia sama Bu, nanti namanya jadi 2 metil 1 pentena. Lah, kalau di alkena ini lihat, kalau kan si prioritasnya itu rangkap harus nomor terkecil. Kalau di alkena. Ya, berarti kalau rangkap harus terkecil, ternyata si cabang ini ada di nomor 4. Jadi dia merupakan struktur yang baru. 4 metil 1 pentena. Ya beda kan kalau tadi di alkana, dia kalau dipindahin ke sini nanti sama, jadinya 2 metil pentana. Tapi ini karena ada cabang, dia nggak mau penomorannya harus tetap, bukan ada cabang apa ini, karena ada rangkap, mau nggak mau penamaannya dari kiri. Gitu. Ya. Tadi di soal itu ada 13 isomer, berarti kita harus mencari 7 lainnya, ya ini udah 6. Nah, kalau udah mentok gini, kan nggak mungkin nih cabangnya kita pindahin lagi ke sini, karena nanti akan membentuk rantai baru. Sekarang kita pindahkan posisi rangkap dengan jumlah cabang yang sama. Jadi tadi tuh pertama kali ada cabang tuh di sini ya, 2 metil 1 pentena. Nah, kita pindahin cabangnya menjadi nomor 2. Lebih banyak ini isomernya kalau alkena ya, lebih mabok. Kita coba menjadi kalau itu, nah di sini kan ya, oh berarti hanya nggak ada H3. Nah, posisi cabang sama, rangkapnya yang kita ubah ya, gitu. Jadi posisi cabangnya sama kayak yang 2 metil 1 pentena, rangkapnya kita ubah. Jadinya CH, CH2, CH3. Namanya berganti kan? Menjadi 2 metil 2 pentena. Sekarang kalau yang tadi 3 metil 1 pentena, kalau rangkapnya saya pindah ke sini bisa nggak ya? Sekarang rangkapnya kita pindah sini ya, cabangnya jadi di sini. Oh, ternyata dia masih bisa, Bu. Namanya 3 metil 2 pentena.
Nah, kalau yang 4 metil 1 pentena ini bisa nggak rangkapnya kita pindah ke sini? Masih bisa ya ternyata. Dia membentuk struktur yang berbeda. Nah, ini. Dia jadinya 4 metil 2 pentena. Wow, udah 9, 4 lagi. Banyak banget ya, Bu, 13 isomer, seperti itulah ya. Sekarang yang nomor 10. Ini kan nggak mungkin ya kita geser lagi, udah mentok gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dari sini. Kan tadi rangkapnya ada di 2. Kalau kita pindahkan ke sini, bisa nggak ya? Rangkapnya jadi di nomor 3. Nah, lihat, kalau rangkapnya saya pindah sini, penomorannya berarti dari kanan dong. 1, 2. Berarti kalau saya pindah ke sebelahnya rangkapnya, dia sama-sama jadi 2 pentena. Hati-hati, bukan jadi 3 pentena. Jadi, nggak bisa kita pindah lagi rangkapnya ya. Jadi, kalau rangkap udah nggak bisa dipindah, cabangnya udah nggak bisa dipindah, ya kita tambahkan cabang yang baru. Ya. Kita ulangi lagi dari rangkap yang ada di pertama, tapi kita tambahkan cabang yang baru. Berarti yang ini ya kita tambahin, kita potong atom karbon CH3 di sini, kita kasih. Nah, kita nggak bisa taruh di 2 lagi nih, si cabang yang barunya nanti. Kenapa? Nah, atom karbon di kedua ini kan udah full, tangannya udah 4. Berarti cabang yang baru hanya bisa kita kasih di sebelahnya sini. Ya. Berarti CH2 CH3. Nah, kita tambahin cabang di sini di sebelahnya. Oke, berarti ini cuma 4 ya. Ingat, nggak bisa kita samain posisi cabangnya di kedua ini karena atom karbon di kedua ini sudah full tangannya. Berarti ini namanya adalah 2,2 dimetil. Bukan 2,2 ya, 2,3 ya, 2,3 dimetil butena. Karena ada 4 rantai karbon di rantai utamanya. Nah, kalau gini lihat posisi cabangnya nggak bisa dipindah-pindah lagi ya. Kalau CH3 ini saya pindah ke sebelahnya malah membentuk rantai utama baru. Berarti yang kita bisa pindah-pindah adalah, kita coba ya, pindahin lagi cabangnya CH3 sini ke sebelah kanan. Bisa nggak ya? Kan yang CH3 ini nggak bisa dipindah sebelah kanan. CH3 yang pertama ini kita pindah, coba bisa nggak kira-kira? Ternyata masih bisa ya. Berarti namanya 3,3 dimetil 1, ini maaf ya, 1 butananya nggak ketulis, 1 butena. Seperti itu. Nah, sekarang cabangnya udah nggak bisa dipindah-pindah lagi ya. Kalau ini ke sini, nanti kalau yang cabang di atas ini kita pindah ke sebelah kanan, membentuk rantai utama baru. Kalau ini kita pindah paling ujung, membentuk rantai utama baru. Berarti cabang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti sekarang kita ubah posisi rangkapnya. Dari yang pertama ini ya. Kalau kita pindah ke sini, bisa? Tentu bisa ya. Jadi 2,3 dimetil, 2 butena.
Ya. Nah, 3. Ya, sebenarnya sama kayak yang nomor 10 ini, tapi rangkapnya kita ubah. Datif boleh. Nah, ini. 1, 2, 3. Berarti namanya kan 2,3 dimetil butena. Seperti itu. Nah, ini udah nggak bisa kita pindah-pindah lagi ya. CH3 kalau kita mau jadiin 3,3 dimetil 2 butena, ini C-nya udah 4 tangannya, berarti nggak bisa kita pindah-pindah lagi. Nih, lihat tangannya udah 4. Nggak bisa kita ubah menjadi satu cabang yang letaknya pada karbon yang sama. Berarti kalau cabang nggak bisa dirubah, kerangkap nggak bisa dirubah lagi, kita cari jenis cabang yang baru. Ya, kita cari jenis cabang yang baru, dimulai lagi dari yang nomor 10 ini. Kira-kira kalau dijadiin etil bisa nggak ya? Ternyata bisa. Dan itu adalah isomer yang ke-13. Mantap sekali ya. Di isomer ini bisa dibilang materi yang paling susah di bab ini. Padahal kalau ulangan keluar 1 soal, 2 soal gitu ya, tapi susah. Tapi jangan dicincai ya. 100 kalau nggak bisa 2 soal kan jadinya nggak 100. Nah, ini jadinya ya seperti itu. Ya, berarti yang etil ini namanya 2 etil 2 butena. Seperti itu. Mantap kali ya? Oh, sorry. Bukan di sini letaknya dia. Tapi di sini ya. Jadi 1 butena. Dia nggak bisa diletakin kedua sini ya. Jadi jadinya CH2. Seperti itu, isomer struktur alkena. Nah, sekarang saya akan membahas yang halaman yang nomor 26 dan nomor 26 dan nomor 27 ya. Halaman 38 dan 39. Nah, ini tuh namanya adalah isomer geometri ya. Jadi di alkena dan alkena itu ada isomer geometri. Ada cis dan trans, di mana isomer geometri ini ya terletak pada atom karbon rangkap, yang masing-masing karbonnya ini mengikat, nih, satu karbon ini mengikat 2 atom yang berbeda, dan atom karbon yang kiri ini juga atomnya berbeda. Jadi, kalau kalian ketemu struktur yang seperti ini, ya walaupun yang sebelah kiri ini 2 atomnya berbeda, tapi yang kanan sama-sama A, ini tidak isomer geometri. Yang isomer geometri ini seperti ini. Setiap karbon harus mengikat 2 atom yang berbeda.
Nah, tapi ada namanya isomer geometri cis dan trans. Nah, kalau yang seperti ini, yang samanya sejajar kan ya? Berarti dia cis, isomer cis namanya. Tapi kalau yang isomernya, kalau yang letaknya berseberangan, yang sama seperti ini, nah ini namanya isomer trans. Nah, kalau misalkan ada contoh, Bu, kalau yang kayak gini dia berisomer geometri enggak? Ya. Dia ini berisomer geometri. Tapi isomer geometrinya isomer trans. Kenapa, Bu? Gini ya intinya kalau isomer geometri, yang penting setiap atom karbon ini mengikat dua atom yang berbeda. Lihat yang kiri. Atom karbon yang kiri dia mengikat atom C dan A. Yang kanan mengikat A dan B. Dan di antara hubungan kedua atom tersebut ya ada ikatan yang sama, bukan ikatan yang sama, tapi ada atom yang sama. Nah, ini atom yang samanya. Karena dia berseberangan berarti dia isomer trans. Jadi sambil dilihat buku cetaknya ya yang halaman 38 nomor 26 itu, yang A itu jelas berisomer geometri ya. Karena kayak gini, saya gambarin aja lah. Nah, lihat, atom karbon yang kiri dua atom berbeda, atom karbon yang kanan dua atom berbeda. Dan hubungan antara ikatan ini adalah saling berisomer cis, karena posisinya sama. Sekarang yang B juga dia ternyata berisomer geometri. Kenapa, Bu? Ya. Nah, walaupun ini beda ya, di sini ada CH2, CH3, di sini ada CH3. Intinya setiap atom karbon yang ada rangkap ini kan mengikat dua atom yang berbeda ya. Tapi ternyata hubungan antar atom yang berikatannya ini berseberangan. Berarti ini adalah isomer geometri trans. Nah, sekarang yang C. CH3, CH3, Cl, CH3. Nah, lihat atom karbon yang kiri, dia mengikat dua jenis senyawa atau atom yang sama-sama CH3. Berarti dia tidak saling berisomer. Seperti itu. Sekarang yang nomor 27. Isomer TC5H10 yang ada di nomor 37, halaman 37. Isomer mana saja yang punya keisomeran geometri? Ya, ternyata dua pentena. Kenapa? Di sini saya gambarin versi lengkap sama H-nya ya. Lihat, ini kan yang dijadikan patokan buat isomer geometrinya. Berarti kita gambar strukturnya yang baru, yang bisa memperlihatkan keisomeran geometrinya. Gambar dulu rangkap C, rangkap C. C ini berikatan dengan H, ya. Dan berikatan juga dengan CH3. Sementara C yang ada di kanan sini berikatan dengan H, dan berikatan juga dengan CH2CH3. Jadi yang dua pentena itu dia bisa punya isomer geometri. Isomer geometrinya bisa cis. Kalau gini cis kan ya, karena hanya sama letaknya bisa trans. Kalau trans nanti tinggal diganti tata letaknya hanya jadi di bawah. Seperti itu. Jadi cuman yang dua pentena. Ya.
yang memiliki isomer geometris. Semoga paham ya dengan penjelasan latihan saya ini. Ya gimana isomer kayak gitu penjelasannya, tidak ada penjelasan yang lainnya. Kita harus coba-coba sendiri. Sekarang latihan yang betul-betulnya. Silakan kerjakan halaman 39 nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan kumpulkan batas waktunya sampai hari Selasa. Ya, karena saya harus memeriksa kuis dan latihan kalian yang kemarin dulu. Karena kemarin ada pengadaan vaksin, jadi tidak sempat memeriksa. Oke, jadi halaman 39, halaman 40, nomor 1, 2, dan 3. Sengaja saya nggak tulis supaya kalian menyimak videonya dengan baik. Terima kasih, semoga penjelasannya jelas ya, karena saya agak khawatir kalau online seperti ini tuh agak susah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas latihannya. Terima kasih, Tuhan berkati.